Film ini seharusnya hanya tentang makan malam biasa. Beberapa teman lama tertawa dan berbincang tanpa arah. Tapi malam itu sebuah komet melintas begitu dekat dengan bumi, membawa sesuatu yang jauh lebih rumit daripada sekedar fenomena langit. Kita sering berpikir bahwa pilihan hidup yang tidak pernah kita ambil telah mati dan hilang begitu saja di masa lalu. Tapi bagaimana jika ternyata tidak? Bagaimana jika di suatu tempat di belahan ruang lain ada versi lain dari diri kita yang sedang menjalani kehidupan yang dulu sangat kita inginkan? Semuanya dimulai di sebuah malam yang tampak begitu normal. 8 orang sahabat berkumpul di sebuah rumah pinggiran kota untuk makan malam bersama. Ada M, seorang penari yang merasa karirnya stagnan dan selalu dihantui penyesalan tentang keputusan masa lalunya. Ada Kevin, kekasihnya, yang tampak perhatian namun menyimpan jarak. Lalu ada sepasang suami istri, tuan rumah, Lee dan Mike, serta beberapa teman lain yang membawa dinamika hubungan yang rumit, cinta lama yang belum selesai, kecemburuan yang dipendam, dan ego yang pelan-pelan terkikis usia. Malam itu komet Miller dijadwalkan melintas sangat dekat dengan bumi. Di atas meja makan, percakapan mengalir acak, diselingi tawa dan deting gelas anggur. M sempat menceritakan kisah aneh tentang komet masa lalu di Finlandia yang membuat seorang wanita menelpon polisi karena masa pria di rumahnya bukanlah suaminya meski wajahnya persis sama. Cerita itu dianggap lalu sebagai bumbu obrolan malam. Namun, suasana mulai bergeser ketika satu persatu ponsel mereka kehilangan sinyal. Layar kaca berkerat, pecah tanpa sebab yang jelas, dan dalam satu kedipan mata, Oh shit. Oh my god. seluruh lampu di lingkungan itu padam total. Kegelapan yang pekat mendadak turun, menyisakan keheningan yang tidak nyaman. Saat mereka melangkah keluar untuk melihat situasi, seluruh kota gelap gulita, kecuali satu rumah yang berjarak beberapa blok dari mereka. Rumah itu menyala terang, seolah tidak tersentuh oleh pemadaman. Karena penasaran dan membutuhkan telepon rumah untuk menghubungi kerabat, dua pria dari kelompok itu, Huck dan Amir, memutuskan berjalan kaki menuju rumah yang terang tersebut. Sisa kelompok menunggu di ruangan rumah, ditemani cahaya lilin yang termarang, menciptakan bayangan-bayangan panjang di dinding yang seolah mulai mengintai mereka. Huck membawa sebuah kotak kardus kecil yang mereka temukan di dekat rumah terang itu. Ketika kotak itu dibuka, kebingungan berubah menjadi kengerian yang dingin. Di dalamnya terdapat sebuah foto dari mereka berdelapan. Foto yang diambil malam ini di rumah ini lengkap dengan nomor urut yang ditulis di bagian belakang foto dengan spidol merah. Awalnya mereka mengira ini adalah lelucon yang buruk dari tetangga. Namun, situasi semakin tidak masuk akal ketika Huck bercerita bahwa di rumah terang itu, dia melihat sekelompok orang yang sedang makan malam. Kelompok orang yang wajahnya, pakaiannya, dan gesturnya persis seperti mereka berdelapan. Ketakutan mulai merayap merusak nalar sehat. Mike dan beberapa orang lainnya memutuskan untuk keluar lagi, mencoba memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka berjalan melewati area gelap yang melintas jalanan. Namun, setiap kali mereka kembali ke rumah, ada sesuatu yang terasa sedikit meleset. Gelas yang bergeser, warna lilin yang berbeda, atau detik kecil pada dekorasi ruangan yang tidak sama seperti beberapa menit lalu. M dengan ketajamannya mulai menyadari sebuah pola yang mengerikan. Garis kegelapan di luar rumah yang mereka lewati bukanlah sekedar jalanan biasa. Tempat itu adalah titik temu, sebuah zona hancurnya pembatasan dimensi akibat radiasi komet Miller. Setiap kali seseorang melangkah keluar ke dalam kegelapan dan berjalan terlalu jauh, mereka tidak akan pernah kembali ke rumah asal mereka. Mereka akan terlempar ke salah satu dari jutaan kemungkinan realitas alternatif yang tercipta malam itu. Rumah yang mereka tinggali sekarang bukanlah rumah mereka yang asli, dan orang-orang di sekitar mereka mungkin bukan sahabat yang mereka kenal beberapa jam lalu. Kecurigaan mulai membakar ikatan persahabatan yang sudah terjalin bertahun-tahun. No. Ketika mereka menyadari bahwa ada versi lain dari diri mereka di luar sana yang mungkin berniat buruk, mereka memutuskan untuk menandai rumah mereka sendiri. Mereka meletakkan sebuah objek acak ke dalam kotak sebuah dadu dan menuliskan nomor acak di papan tulis. Mereka berpikir ini adalah cara untuk mengenali rumah mereka sendiri. Namun permainan logika ini justru menjadi bumerang. Ketika mereka memeriksa kotak luar, isi di dalamnya berbeda. Berarti versi mereka di luar sana juga sedang melakukan hal yang sama. Namun, dengan keputusan yang sedikit berbeda, mereka mulai menyadari bahwa musuh terbesar mereka malam ini bukanlah alien, bukan hantu, melainkan diri mereka sendiri dari dimensi lain yang egois.
yang mungkin sedang merencanakan cara untuk bertahan hidup dengan mengorbankan mereka. Suasana di dalam rumah berubah menjadi paranoia massal. Mike yang mulai frustasi dan ketakutan hatinya akan terbongkar, diam-diam berencana membunuh versi dirinya yang lain demi mengamankan posisinya. Rahasia-rahasia kelam yang selama ini disimpan rapat mulai tumpah. Perselingkuhan masa lalu, kekecewaan emosional, dan kebencian yang dipendam meledak di bawah tekanan ketidakpastian. Di dalam ruangan itu, mereka tidak lagi terlihat sahabat, melainkan sekumpulan orang asing yang saling mengarahkan senjata mental satu sama lain. Are you okay? Di tengah kekacauan itu, M terdiam. Dia melihat bagaimana kekasihnya, Kevin, berargumen dengan versi dirinya yang mungkin bukan Kevin yang asli. Dia melihat lingkaran sosialnya hancur karena ego. M menyadari satu hal, rumah ini, dimensi ini, sudah terlalu terkontaminasi oleh kemarahan dan ketakutan. Realitas di sini telah rusak dan tidak ada jalan pulang ke garis waktu aslinya yang telah hilang. M mengambil keputusan nekat. Dia keluar sendirian ke dalam kegelapan. Dia berjalan melewati ruangan antara dimensi, mengintip dari balik jendela satu rumah ke rumah lainnya. Di satu rumah, dia melihat versi mereka yang sedang bertengkar hebat hingga berdarah-darah. Di rumah lain, dia melihat keputusasaan yang pekat. M terus berjalan mencari sebuah realitas di mana Comet Miller tidak merusak kedamaian mereka. Sebuah realitas di mana versi dirinya hidup lebih bahagia dan hubungan mereka semua masih utuh. Hingga akhirnya dia menemukan satu rumah. Di dalam sana, suasananya begitu hangat. Tidak ada pertengkaran, tidak ada ponsel yang pecah, tidak ada paranoia. Semua orang tersenyum dan versi M di dalam rumah itu tampak tenang, mendapatkan apa yang selalu dia impikan dalam hidup. Di titik inilah moralitas M runtuh. Didorong oleh rasa kesepian dan keinginan mendalam untuk memperbaiki hidupnya yang gagal, M memutuskan untuk menyingkirkan dirinya yang lain. Dia memancing M versi bahagia itu keluar rumah, menyuntikannya dengan obat penenang, dan memasukkan tubuhnya setengah sadar ke dalam bagasi mobil. M kemudian merapikan dirinya, menghapus air mata, dan melangkah masuk ke dalam rumah itu. Berpura-pura menjadi bagian dari mereka, dia merebut kehidupan yang bukan miliknya. We're looking for you. Oh, it's just, yeah. You got away from us. I get it. We I guess stay worse here. things could happen in a dinner party. Singkat cerita, pagi pun tiba. Cahaya matahari yang pelan mengusir kegelapan malam yang mencekam. Comet Miller telah berlalu, membawa pergi semua retakan dimensi, dan mengunci kembali batas-batas alam semesta. M terbangun di lantai kamar mandi, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya telah selesai, bahwa dia telah berhasil lolos dan mendapatkan kehidupan baru yang lebih baik. Dia berjalan ke ruangan tengah, semua orang menyapanya dengan hangat, membuat kopi, dan bersiap untuk pulang. Semuanya tampak sempurna. Sampai Kevin mendekatinya sambil menyodorkan sebuah ponsel. Kevin mengatakan bahwa ponsel barunya saja menerima panggilan aneh yang entah bagaimana bisa terhubung meskipun jaringan sempat mati semalam. Kevin menatap M dengan tatapan yang sulit diartikan, lalu berkata, "Aneh sekali M, orang yang menelpon ini seharusnya persis seperti suaramu." Dan dia bilang dia sedang berada di luar rumah kita. M membeku. Di luar jendela, matahari bersinar terang, namun di dalam dirinya, kegelapan malam semalam justru baru saja dimulai. Dia menyadari bahwa dia tidak benar-benar bisa melarikan diri. Versi dirinya yang asli, atau mungkin versi lain yang terluka, masih ada di luar sana, siap menuntut kembali ruangan yang telah dia curi. Kita seringkali menghabiskan waktu untuk menyesali jalan yang tidak kita ambil dan berandai-andai tentang kehidupan yang lain yang mungkin lebih bahagia. Namun cerita ini meninggalkan satu tanya yang sunyi. Jika suatu hari takdir mempertemukanmu dengan versi dirimu yang paling putus asa, apakah kamu memeluknya? Atau justru menghancurkannya demi menyelamatkan egomu sendiri? Pada akhirnya, monster yang paling kita takuti bukanlah sesuatu yang paling asing di luar sana. Ia adalah refleksi kita sendiri di dalam cermin yang menatap balik dengan mata penuh keinginan yang tak pernah tersampaikan.